rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wasani Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utai kang kaping pindho iku ahlaka membinasakan Allah koruna ing korun alaihi laknah, bukan alaihi salam deh, alaihi laknah. Alaiku muga tetep ing atase korun al-laknatu de laknat. Allah membinasakan korun yaumal arbi'a ing dalem dina Rebo Puerbo. Wa kana lan ana sapa korun iku ming kaum Musa, setengah saking kaum Nabi Musa alaihissalam. Jadi korun itu hidup di zaman Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa. Wa khotanan gitu, ji lan jadi misanan sapa korun lau maring Nabi Musa, masih misanan sepupuan deh ya kalau bahasa itunya. Jadi korun itu masih sepupuan Nabi Musa. Palamma amaro maka semangsane perintah sapa Allah taala Gusti Allah taala ketika Allah memerintahkan Musa ing Nabi Musa alaihissalam bi kitabati Taurat kalawan nulis kitab Taurat, maksudnya kitab Taurat dibukukan gitu ya, kayak Quran bukan. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menulis kitab Taurat bizahabi kalawan tinta emas, tulisnya dengan tinta emas. Qala ngandika sapa Nabi Musa, ilahi du pangeran ingsun, ayana ing dalam endi ajidu nemu sapa ingsun az-zahaba ing emas. Ya Allah, dari mana saya mendapatkan emas? Karena Allah perintahnya untuk menulis dengan tinta emas. Dari mana ya Allah aku mendapatkan tinta emas? Akhirnya fa'al lama mangka mulang, fa'al lama mangka ngajar sapa Allah taala Musa ing Nabi Musa ilmal kimia ing ilmu kimia. Ilmu kimia versi di sini ini beda sama ilmu kimia versi sekolah. Maksud versi di sini ilmu kimia itu merubah materi menjadi emas. Besi jadi emas, air jadi emas, apa aja. Jadi Haji kalau punya ilmu kimia itu, wah udah kaya raya dijamin. Itu dulu di zaman Syekh Abdul Hasan As-Sadili, pendiri Thariqah Sadiliyah. Kalau Abdul Hasan As-Sadili ini Syekh Abdul Jalan wafat, Syekh Abdul Hasan As-Sadili baru lahir. Syekh Qadir Jalan ini di zaman Bang Ghazali bangsa 450 lebih deh lahirnya ya, 400. Nah, Imam Ghazali wafat, Imam Syekh Abdul Qadir Jalan wafat, Imam Abdul Hasan As-Sadili baru lahir. Menjadi pendiri Thariqah Sadiliyah. Beliau jadi wali kutub Syekh Abdul Hasan As-Sadili. Ada orang pengen belajar ilmu kimia sama Syekh Abdul Hasan As-Sadili. Merubah materi menjadi emas. Kata Syekh Abdul Hasan As-Sadili, boleh, tapi kamu harus dalam wudhu selama 40 hari. Jadi kalau batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Terus dikasih wirid, memperbanyak sholat gitu, sholatnya harus berjamaah terus. Akhirnya pas di akhir mau ke 40 ini di nimba nih, itu yang keluar bukan air, ditimba nih, bukan air, emas. Kata dia laporan kepada Syekh Abdul Hasan As-Sadili, sekarang kamu udah lulus, dapat ilmu kimia, segala sesuatu bisa dimas. Tapi dia udah nggak seneng lagi sama duniawi. Akhirnya ya udah asik takorub, ibadah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Nabi Musa kan disuruh oleh Allah menulis kitab Taurat dengan tinta emas. Maka Nabi Musa, ya Allah, dari mana aku mendapatkan emas? Maka Allah mengajarkan kepada Nabi Musa ilmu kimia. Artinya masih ada ilmu-ilmu warisan ini, buktinya di zaman Syekh Abdul Hasan As-Sadili ada ya, berarti masih ada. Ada beberapa ratus. Wa kana lan ana sapa korun iku pakiron wong kang melarat. Korun ini zaman itu masih miskin, orang yang melarat. Wa mukilan lan wong kang kidik bandane.
Wada iyalin lan wong kang anduweni keluarganya banyak, anaknya banyak. Udah anaknya banyak, melarat, harta sedikit, ripuh kanjinya. Abidin turkang al ibadah li robi maring pangeran korun. Waktu miskin korun al ibadah pada tuanya. Ko iman turahale wong kang salat bilain waktu penting kalau malam tahajud. So iman turahale wong kang puasa binar ing dalam waktu awan. Siangnya puasa, malamnya kayak mulai. Harta sedikit, fakir, ya. Anak banyak. Akhirnya Nabi Musa nggak tega lihat korun begitu. Parohima mangkawalasu ing korun sopo Musa alaihissalam Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa nggak tega melihat korun lipak rihi karena pakir korun, karena korunnya miskin. Akhirnya wa Allah malan mulang sopo Nabi Musa hu ing korun ilmal kimia ing ilmu kimia. Akhirnya si korun ini jadi kayaknya karena diajarkan oleh Nabi Musa ilmu kimia. Nabi Musa Allah yang ngajarinnya, ya kan, oleh Rasul. Liakuna supaya ono opo ilmu kimia lahu maring korun iku mu'inan kang nulungi ala taatillahi ta'ala ing atase taat Allah ta'ala. Tujuannya Nabi Musa supaya kalau dia ngerti ilmu kimia supaya membantu taat pada Allah. Jadi nggak mikir lagi uang, iya kan, karena udah gampang dah uang, tinggal taatnya jadi fokus. Itu pikiran Nabi Musa untuk membantu taat kepada Allah. Yang kedua, wanapakoti auladilan, buat nafkah anak-anak korun. Enak kan, udah punya ilmu kimia, jadi nggak capek-capek dah. Akhirnya pa'alama maka mulang sapa Nabi Musa ing korun. Maka diajarkan oleh Nabi Musa si korun nih. Pajtamaat maka ada dikumpul. Ing daun-daun sana korun apa amwal pirang-pirang bondo kasih rotun kang akeh. Setelah korun menguasai ilmu kimia udah punya banyak harta si korun, kaya raya. Qala Allah Ta'ala ngandika sapa Gusti Allah Ta'ala di Al-Qur'an, ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwah fakana mafatihu khoja inihi himla mi'ati bair. Marupane barang inna mafatihahu satemene pirang-pirang anak kuncine mak latanu yakti ngebaki apa mafatihu bil usbati kalawan gerobak pantan ulil kuwati kang anu kekuatan. Jadi maksudnya anak kunci buat membuka gudang-gudangnya itu memenuhi gerobak yang bisa dibawa oleh orang-orang kuat. Bahkan di sini jelasan lagi pakana mangka ono opo mafatihu hoja ini pirang-pirang kuncine, pirang-pirang gedunge korun iku himla mi'ati bairin dimuat 100 onta. Onta dikasih gerobak itu untuk membawa mata kuncinya itu dibawa oleh 100 onta, 100 gerobak onta. Berarti gudangnya berapa deh? Asalnya maksudnya bos di kita aja belum tentu segitu banyak ya. Ini mata kuncinya, bukan gemboknya, mata kuncinya. Iya. Untuk membuka gudang-gudang kayaknya dia itu dibawa oleh 100 gerobak onta. Jadi onta dikasih gerobak gitu. Kasih ya ini dulu bahasanya sekeduk. Sekeduk ini kayak rumah-rumah kayak gerobak ditaruh di atas onta. Taruh tuh mata kuncinya dibawa oleh 100 onta. Jadi bisa bayangkan kekayaannya sih gimana gitu ya. Ya udah tinggal gitu aja. Gudang buat buka gudang hartanya. Jadi setelah dia bisa ilmu kimia begitu kayaknya luar biasa. Waqala lan ngandika sapa Mujahidun Imam Mujahid rahmatullah alaih, seorang ulama ahli tafsir, berkata Imam Mujahid rahmatullah. Kana ono opo waznu kulli miftahin, timbangane saben-saben mata kunci iku dirhaman sadirham.
dirham itu uang perak, uang kencingnya. Mata kuncinya itu beratnya seberat 1 dirham, beratnya. Wafi riwayatin, lalu dalam satu riwayat nisfu dirham, ada lagi dalam riwayat yang lain separuh dirham. Satu mata kuncinya berarti kan kecilnya, tapi dibawa oleh 100 gerobak onta. Wayab tahulan buka sopo korun bikuli miftain kalawan saben-saben mata kunci satu, sab'ina baban ing 70 pintu. Satu mata kunci itu untuk membuka 70 pintu. Makanya orang nemu harta korun di mana-mana ji, iya kan? Ya kalau sedikit mau lebih ka dia meureun. Palama bada, maka semangsa ngawiti sapa korun bijam ilmali kalau ngumpulaken bondo taroka maka ninggal sapa korun annawa pirang-pirang ibadah sunnah minal ibadat saking pirang-pirang ibadat. Ketika korun mulai tuh mengumpulkan harta yang ibadah sunnah yang tadinya dia kerjakan udah dia tinggal saking sibuknya deh. Ada mending biasa aja deh. Terus itu mulai ibadah sunnah ditinggalin, wajib masih dia. Kenapa? Karena udah sibuk. Makanya nanti di akhiratnya Allah akan berhujah dengan 4 nabi. Yang pertama, misalkan orang kaya Allah, saya nih nggak ada waktu untuk ibadah. Kenapa? Sibuk ngurusin kerja, sibuk ngurusin karyawan, ngurusin kantor, ngurusin. Kata Allah apa? Ujian 4 nabi. Yang pertama Nabi Sulaiman. Kayak mana sih Nabi Sulaiman? Sulaiman kan dari timur sampai ke barat tetap ibadah, tetap sholat. Ada lagi, ya Allah, saya buru-buru sempat sholat, saya menahan sakitnya lama. Kata Allah, sakit mana engkau dengan Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub walaupun sakit tetap sholat. Ada lagi orang miskin, ya Allah, saya boro-boro ibadah, mikirin buat makan aja udah susah. Jadi nggak mau ibadah karena sibuk mikirin buat makan. Miskin mana engkau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nggak punya rumah, tidur bantalnya pun batu. Kemudian, ya Allah, saya ini karyawan, hidupnya diatur sama bos, sama majikan. Loh, apa susah mana kamu dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf pun jadi budak, hidup dikuasai oleh sayyidnya, majikan, tetap ibadah. Artinya akhirnya nggak bisa berhujah, nggak ditoleransi. Nah, korun aja begitu, mulai mengumpulkan hartanya, akhirnya ibadah sunnah nih dia tinggalkan. Ya karena sibuk urusan itu alasannya sibuk. Pertamanya sibuk. Suma amaro noli perintah sapa Allah taala Musa ing Nabi Musa alaihissalam ayas ala ing nyata jaluk sapa Nabi Musa minhu saking korun zakat amwalihi ing zakat bondone korun. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk meminta kepada korun zakat malnya. Jadi zakatnya udah ada sejak zaman Nabi tahu. Sholat juga sama, sudah ada, cuman beda kalau kita sholat waktu yang Nabi. Makanya Nabi Ibrahim berdoanya wa min dzurriyyati Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendirikan sholat dan anakku. Jadi sholat dan puasa juga sama. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu juga diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu sekalian. Begitu juga zakat ada. Akhirnya Pahasiba maka ngitung, Nabi Musa meminta zakat kepada korun, dihitung sama korun. Miqdaro zakatihi ing kira-kira zakate korun. Pawajada maka nemu sapa korun hu ing miqdaro zakah kasiron ing akeh. Dihitung itu kok banyak deh. Ya hartanya banyak ya kan, pasti nominalnya pun jadi banyak lah. Banyak kok banyak. Akhirnya korun sayang itu, gak mau ngasih. Palam yuti maka orang awe sopo korunhu ing Nabi Musa. Ini kalau versi umatnya Kanjeng Nabi ya kayak salah banget.
salabah, sampai dijuluki apa merpatinya masjid saking rajinnya ibadah. Waktu miskinnya tapi sudah kaya salabah lupa. Nah itu wakana lan ono iku indahu dalam sandinge korun opo sopo alfu mamlukin 1000 budak, punya 1000 budak laki-laki banyak. Wa alfu jariyatin lan 1000 budak perempuan, 1000 budak laki-laki 1000 budak perempuan. Yarkabuna kang nunggang sopo alfu mamluk lan alfu jariyah kulluhum yos kabehane alfu mamluk lan alfu jariyah bisurujin kalawan pirang-pirang apa bisuruji dahabi kalon abah-abah saking emas. Abah-abah ini deh kalau kuda ini kan suka disadelin. Sadel apa sih kalau orang Jawa nyebutnya abah-abah, pelana. Nah, itu 1000 budak nih yang laki-laki mau budak perempuan naik kendaraan itu pelananya dari emas saking kayaknya nih. Orang kan boga misalkan boga cincin emas gigis pabelit jual tok itu pelananya loh, pelana kudanya dari emas. 1000 budak laki-laki dan 1000 budak perempuan, bayangin kayaknya. Wasiyabuhum utawi pakaiannya 1000 budak itu laki-laki dan 1000 budak perempuan iku kadzalika dari emas, benangnya dari emas pakaian. Bayangin kayaknya ya karena dia punya ilmu kimia. Akhirnya patafriku maka jadi pisah-pisah sopo Banu Israil wong Bani Israil pirkota ini ing rong kelompok pirkotun utai sak kelompok iku indah Musa ing dalam misalnya Nabi Musa. Akhirnya orang Bani Israil ini yang tadinya pro kepada Nabi Musa semuanya menjadi 2 kelompok. Satu kelompok ikut kepada Korun, satu kelompok ikut kepada Nabi Musa alaihissalam. Wapir kotun kelompok kang ana iku indah Korun alaih laknat ikut kepada Korun. Falamma alaha maka semangsane bolak-balik sapa Musa Nabi Musa alaihissalam amri zakat dalam urusan zakat. Nabi Musa bolak-balik ngingetin Korun. Kalau sayang nanti kalau enggak dia kena azab. Nabi Musa bolak-balik kepada Korun. Padahal Nabi Musa loh yang ngajarin ilmu kimianya. Dia kan bolak-balik kepada Korun meminta zakat. Kola ngandika ngucap sop Korun aj mau ngumpulaken sapa ingsun ala Misra ing ahli kota bodan ing dalam besok wa unadhiru gitu dan bicara sapa ingsun mau dan surah ahli Misra nanti di besok saya mau apa mungkin tim ahli ngitung gitu ya. Besok saya mau ajak bicara di audit fa in golaba maka kalau mengalahkan ingsun bil hujjah lawan hujjah apa itu maka we sapa ingsun hu ing Nabi Musa zakatal maling zakat mal wa ila lamun ora golabani fala mangka ora ngasih gini aja. Nanti penduduk kota nih maksudnya begini, penduduk kota nih apa kumpulin kalau dia pro kepada Nabi Musa maka aku zakat. Tapi kalau dia pro kepadaku, aku nggak mau bayar zakat. Akhirnya wakana lan ono iku pi Bani Israil ing dalam wong Bani Israil sapa imro'atun wong wadon. Datu jamalin kang anduweni ayu. Jadi selalu perempuan ini diperalat. Ya. Jadi di Bani Israil ada perempuan yang sangat cantik. Ma'rupatun kang den kenal bil piski kalawan pasek wal puyulan lacut. Ini perempuan ini dikenal perempuan nakal dah kalau bahasa sekarang. Jablay gitu ya. Perempuan nakal. Perempuan nakal itu kan bergantung siapa yang bayar. Ya kan kalau dibayar mesti mau orang dia perempuan nakal. Akhirnya tapi cantik deh, cantik luar biasa. Padahal mangka ngundang ha ing imro'ah sapa Korun alilakna. Si perempuan itu diundang, dipanggil oleh Korun, dibayar sama Korun. Wakola
lan ngucap sapa korun laha maring imro'ah ini satu melingsun iku ajmau bakal ngumpulakan sapa ingsun Bani Israil yang Bani Israil fa in syahidti maka menyakseni sapa sira ala Musa ingat Nabi Musa bil fisikalan perbuatan fasik wakulti lan ngucap sapa sira inna satemene Musa iku jina sapa Musa bikelawan sira nanti kata koruni besok saya mengumpulkan Bani Israil. Musa juga hadir. Maksudnya kan mau perok kemana Bani Israil. Tapi si korun bayar perempuan cantik itu. Perempuan dibayar sama korun. Kalau kamu nanti di hadapan Bani Israil bilang bahwa saya nih bersaksi bahwa Musa pernah berhubungan dengan aku. Gitu. Fitnah ji, berhubungan dengan aku. Nah kamu mau melakukan itu dan kamu bilang bahwa buktinya ini hamil. Padahal yang ngambilin siapa gitu loh. Didikan Nabi Musa deh. Jadi emang sejak zaman dahulu kala perempuan itu diperalat. Peralat. Sampai sekarang deh itu contohnya. Apa tuh saya tuh? Wakultilan ngucap sama sira. Ini diajarin sama korun dan nanti kamu bilang begini. Innaki satu menesiro iku hamil dan kamu bilang bahwa aku nih hamil. Minhu saking Musa yang ngambilin aku Nabi Musa. Nabi Musa ini tokoh ulama ya Nabi mau zaman dulu kan. Bahwa aku nih ya ini nih hamil di perut ini Musa yang ngambilin. Fa ini kata korun kalau kamu berani bilang begitu fa ini maka satu meningsun iku tiki awe sapa ingsun ki sira malan ing bondo kasun kakek aku akan kasih kamu harta yang banyak. Kamu pengen apa? Sawah, apa kebun, apa mungkin kendaraan, kuda atau apa, emas, kasih. Tapi kamu syaratnya bilang gitu. Hai Bani Israil, saksikanlah bahwa Musa ini pernah main sama itu. Buktinya ya ini, aku hamil. Akhirnya pakobilat maka nerima sopal mar'atu wadon kaulahu ing ucapane korun. Jadi korun ini sebelum Bani Israil dikumpulkan udah menyusun siasat jahat. Ini itu menurut perempuan itu. Akhirnya habis itu si perempuan siap mau karena dikasih duit banyak, dikasih harta banyak. Suma jama'an oleh ngumpulaken sapa korun alih laknat Bani Israil ing Bani Israil. Dikumpulkan dari dalam umay korun karena korun ini rumahnya besar, halamannya besar, orang kaya ya kan, besar. Kumpulkan itu. Wis kumpul Bani Israil semuanya kumpul datang dari mana-mana. Wadalan ngundang sapa korun Musa alaihissalam ing Nabi Musa alaihissalam diundang Nabi Musa. Ya Nabi Musa hadir. Palamma hadara maka semangsane hadir sapa Musa Nabi Musa ola maka andika lau maring Nabi Musa sapa Banu Israila wong Bani Israil. Maka ketika Nabi Musa udah datang biasa kan pertemuan itu orang Bani Israil bilang ya Musa Nabi Musa idna mituturi panjenengan bimo idotin kalawan pitutur nantapi kang ngalap manfaat sebegitu biakalon mau idom. Mungkin kalau bahasa kitanya udah kumpul nih semuanya Nabi Musa datang biasa pembukaan ini Nabi Musa ceramah gitu Ji. Yang kalau kita pun bahasa Nabi Musa berikan kami nasihat. Kalau bahasa sekarang nih udah umum Nabi Musa berceramah. Akhirnya Nabi Musa ya memang Nabi ceramah kan tugasnya kan memberikan pencerahan ya kan mengajarkan umat tentang hukum-hukum pencerahan. Nabi Musa ceramah. Akhirnya pabada maka ngawiti sapa Musa Nabi Musa alaihissalam bil wa'di kalawan ceramah pitutur mau idoh kan dulu mau idoh hasanah kan banyak zaman dulu mau idoh. Pakola maka ngandika sopo Nabi Musa fi asnai kalami. Maka Nabi Musa berkata di tengah-tengah ceramahnya, man utai sopo wong iku sarokola menyolong sopo man malan ing bondo atau maka motong sopo ingsun ya dengan tangan eman. Maka Nabi Musa di tengah-tengah ceramahnya menjelaskan siapa yang menyolong harta saya akan memotong tangannya. Waman toy sapa wong ku alamun begal sapa man torikon ing jalan ya begal jalan maksudnya begal begal motor begal apa ya begal siapa yang begal akto maka motong sapa ingsun rosau ing siraheman
maka aku yang akan memenggal kepalanya. Kan begal mah ya di hartanya diambil, ya orangnya dibunuh, ya ada yang ambil hartanya doang, ada macam-macam. Kemudian kata Nabi Musa lagi tengah malam, wa man utai sapa wong iku jana lamun jina sapa man bimraatin kalawan wong wadon arjum maka ngeranjam sapa ingsun hu ingman bil hijarati kalawan batu, maka siapa yang berzina maka bakal diranjam, dilempari pakai batu sampai mati. Jadi Korun udah tahu Nabi Musa bakal nanti ceramahnya ini gitu. Akhirnya Pak Koma maka ngadeg sapa Korun instruksi dah tanya biasa kan, terus nggak ada yang nanya alillah ada. Wa qala lan ngucap sapa Korun, ya Musa ya Nabi Musa, in fa'alta lamun agawe sapa sira maing barang kulta kang ngucap sapa sira pakai pamakaiku kaya apa al hukmu ta hukum al kang atas sira kata Korun, ya Musa kalau yang melakukan itu engkau. Coba tuh Korun kurang ajar. Kalau yang melakukan itu engkau gimana hukumnya? Sama enggak gitu kan gitu Ji. Kalau yang melakukan engkau wahai Musa gimana hukumnya akan dilakukan? Apa kalau nyolong potong tangan, kalau zina? Qala maka andika sapa Musa Nabi Musa alaihi salam, in fa'altu kata Nabi Musa lamun nglakoni sapa ingsun fa hukmu maka te hukum iku alai ngatas sun iku alai ngatas ingsun kama hakam ka ulang hukumi sapa Allah taala. Ya kalau aku pun yang melakukan, kalau nyolong ya potong tangan, kalau kemudian begal ya potong kepalanya, kalau zina ya diranjam. Nabi Musa tetap bilang begitu walaupun aku yang melakukan, karena hukum itu memang harus merata adil. Gak boleh hukum ini hanya tajam ke bawah tumpul ke atas. Emang dari dulu gak boleh Ji. Keadilan itu harus sama semuanya. Kata Nabi Musa bilang gitu. Cuman kan Korun ini nanyanya bukan nanya benar. Fakola mangkang ngucap sapa Korun, kata Korun ini, innali satemene kado ingsun opo syahidan ono saksi anaka satemene sira iku jane tajina sapa sira bihadil mar'ati kaun ikilah wong wadon wa analan satemene mar'ah iku takoru ya iya taya ngakoni sapa mar'ah ana satme mar'ah iku hamilun hamil mingki saking sira kata Korun, wahai Musa aku ini ada saksi bahwa sesungguhnya engkau berzina dengan seorang perempuan dan perempuan itu mengaku bahwa dia hamil oleh engkau. Akhirnya wa asarolan isaro sapa Korun, perempuannya udah yang dibayar itu udah di depan Ji. Si Korun disaro ila mar'ati maring wong wadon. Pakomat maka ngadeg sapa mar'ah, akhirnya berdiri. Tetapi ketika perempuan mau ngomong, karena ini kekasih Allah Nabi Musa dibela sama Allah. Fa'aqa'a maka nibakan sapa Allah Gusti Allah pikol dia ing dalam atine mar'ah. Al khaufa ing wedi, ketika mau ngomong dia udah berdiri. Allah timpakan di hati perempuan takut mau memfitnah Nabi Musa. Dia takut azab gitu. Wa hawala lan ngalih sapa Allah lisana ing lisane mar'a minal kadhibi saking bohong ula sidki maring bener. Tadinya mau ngomong bohong malah jadi bener. Tuh. Allah yang membolak-balikan hati, makanya yang muqallibal qulub takut. Wa qalat si perempuan nih, padahal udah dibayar nih sama Korun nih. Dia bilang gini, wa qalat tan ngucap sama mar'ah inna Musa satan Musa iku bar kang bebas. Enggak, Musa enggak pernah zina sama aku, enggak pernah hubungan. Dia bebas. Mimma saking barang takulu kang ngucap sapa sira ing ya Korun hai Korun. Berani Musa itu bebas, enggak pernah berzina dengan aku. Apa enggak sesuai yang kau tuduhkan wahai Korun. Enggak benar tuduhanmu wahai Korun, kata perempuan. Fa inna Koruna maka satemene Korun iku daa ngundang sapa Korun ing ingsun. Bahwa ada kata perempuan, sungguhnya Korun ini memanggil aku, mengundang aku. Bahwa ada lan janji sapa Korun ing ingsun, amwalan ing bondo kasirotan kang akeh, aku ini diundang, dibayar sama Korun dan dijanjikan bakal dikasih harta yang banyak. Aku jujur Ji, bukan bahasa bohong. Akhirnya wa alamalan ngajar sapa Korun ingsun, an apa nyeta gawe-gawe goro sapa ingsun. Ane kaya ngatese sira Nabi Musa al buhtan ing goro, dan aku ini diajarkan Korun, nanti kamu ini ngomong begini kepada engkau wahai Musa,
wa ini kata perempuan satemene ingsun iku apa di sapa ingsun Allah taala Gusti Allah taala, tapi aku nih takut sama Allah. Akhirnya si perempuan itu malah berkata jujur. Aftaro ing yen ta gawe-gawe goro sapa ingsun ala rasul ngatasé utusan Allah. Wa kalimi lan wong kang den dewe Allah, karena gawe-gawe goro ini dosanya sangat besar. Palaknatullahi alal kadhib, dapat laknat Allah. Jadi gawe-gawe orang ini begini, mengarang cerita. Nabi Musa nggak melakukan, kenal aja enggak, kok dikarang berbuat zina sama Nabi Musa. Nah itu tuh namanya gawe-gawe orang, membuat cerita-cerita bohong. Nah itu kadang zaman sekarang bisa begitu tuh. Saksi-saksi bohong pak ya, saksi barang kan ada ya. Kok tahu-tahu saksinya banyak gitu pihak kan itu apa lu gitu tuh. Nah, sejak zaman dulu sejarah berulang. Tapi karena ini Nabiullah ya, nabinya Allah, kalimullah. Akhirnya mendengar perempuan begitu dia berkata, "Pagodiba." Maka bendu sapa Musa, Nabi Musa alaihissalam, marah Nabi Musa. Nabi Musa ini keras ya, tegas orang. Marah Nabi Musa. Wa qala lan ngandika sapa Nabi Musa, langsung ngomong Nabi Musa, "Ya adu Allah, hai musuh Allah." Langsung panggilnya ya adu Allah. Utain di suji arota ngarepkan sapa surah biadal Amerika lan ikilah perkara kamu nih maunya tadinya dari masalah zakat, cuman koran pengen tetap membela. Kamu nih maunya perkataan Musa, wahai musuh Allah. Akhirnya summa horoja noli metu sapa Musa, Nabi Musa min indim saking saning Bani Israil. Nabi Musa udah pergi saking marahnya. Wasajadalan sujud sapa Nabi Musa lillahi ta'ala man Gusti Allah ta'ala. Nabi Musa sujud kepada Allah. Wanajalan munajat sapa Nabi Musa. Wastaka lan cerita Nabi Musa, maksudnya mengadu, wastakane mengadu kepada Allah min korun saking korun, masalah korun. Wa makri lan tipu dene korun. Mungkin di panah Nabi Musa udah kelewatan. Udah enggak mau jaka malah memfitnah Nabi Musa, pengen menjatuhkan Nabi Musa. Nabi Musa ini tugasnya dakwah ya kan, supaya orang nggak ada yang percaya kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya datang setelah munajat begitu, paja maka teka sapa Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam datang malaikat Jibril. Wa qala ngandika sapa malaikat Jibril, ya Musa Musa, inna Allah taala satana Gusti Allah taala iku yaqulu ngandika sapa Allah, qad ja'altu teman-teman dari akan sapa ingsun ala ado ing bumi ya Amerika ing dalam perkara siro Musa kan dengan Jibril. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, aku menjadikan tanah ini nurut atas perintah Nabi Musa. Ya udah terserah mau Nabi Musa memerintahkan apa gitu. Di Amerika api ayi syai'in tegese ing dalam dindi sujuji tamur perintah sapa sira ha ing ardo, ini tanah ini nurut. Mau kamu perintahkan apa dia bakal nurut. Faya makot ardo ikututi uka nurut opo ardo kain siro pihalaki korun ing dalam membinasakan korun. Pokoknya ini tanah kata malaikat Jibril bakal nurut atas perintah kamu untuk membinasakan korun alilana. Udah begitu balik lagi Ji Nabi Musa nih ke tempatnya korun lagi. Nah udah tenang udah. Akhirnya paroja'a maka balik sapa Musa Nabi Musa alaihissalam ila korun maring korun ahli laknat. Bahwa jada maka nemu sapa Nabi Musa hu ing korun jalisan hale wong kang lungguh ala sariri ngatasé amben. Apa sih korun lagi duduk begitu. Mutakian hale kang lelehangan. Lehangan ini sandaran, duduk sandaran itu gagah kan ya. Ala pirosin ing ngatasé hamparan apa karpet minat dibaj daripada sutra, karpetnya aja dari sutra. Akhirnya padoroba maka mukul sapa Nabi Musa. Padoroba maka mukul sapa Musa Nabi Musa alaihissalam asohu ing tongkat Nabi Musa. Bila ading nang bumi dipukulkan tongkatnya ke tanah. Wa asarolan isaro sapa Nabi Musa ila saririhi maring apa amben dipannya korun. Panho sapa maka ambles opo sari ruhu ambene korun, langsung ambles ambennya Ji. Kaget kan korunnya kan, ambennya ambles langsung loncat.
Pawasaba maka loncat sapa korun alaihi salam. Karena kalau nggak loncat ikut ambles. Kaget korun. Fakola maka ngadika sapa Musa Nabi Musa, ya ardu hai bumi khudi ngalapa sapa sira hing korun. Langsung Nabi Musa berkata kepada bumi, wahai tanah, makan itu si korun. Fakhodat maka ngalap opo ardu hing korun. Ila rukbati maring dengkule korun, langsung korun amblas sedengkul. Kayak likuifaksi ya kan, makan tanah langsung sedengkul. Akhirnya pautador roa mangka DP sapa korun. Maksudnya memohon-mohon dah. Ila Musa maring Nabi Musa, korun memohon-mohon kepada Musa minta diselamatkan. Tapi palam yaltapit maka orang noleh sapa Nabi Musa atau orang ngereken. Orang ngereken sapa Nabi Musa ila maring ucapane korun memohon kepada Musa. Karena udah sedengkul begitu udah nggak bisa hajat lagi Ji. Memohon-mohon tapi Nabi Musa nggak ngereken. Tahu kan nggak ngereken ya? Nggak. Ini pinter ya. Wah kolan ngucap sapa korun. Ya ardu hei bumi hudi ngalapa sapa sira ing korun. Pakhodak maka ngalapa padu ing korun ila raqabati maring gulune korun. Hai tanah makan korun. Langsung amblas lagi sampai seleher. Mungkin Nabi Musa udah jengkel banget, udah kelewat tuh. Fakola maka ngandika sapa Nabi Musa udah seleher. Ya ardu hai bumi hudi ngalapa sira ing korun. Pan khosapat maka ambles bikalawan korun apa ardu bumi wa bidari lan kan umai korun ambles korun ama rumah-rumahnya sih ambles semuanya dimakan tanah. Ya udah jadi kuburannya korun itu deh tanahnya. Wahyu qaulu lan ucapakan opo inna koruna satuna korun iku kana ana sapa korun iku rakiban kang nunggang. Korun itu orang yang naik kuda. Wa indahu lan iku sandinge korun arbatu ala pirokibin 4.000 wong kang naik kuda. Di sampingnya korun dikawal 4.000 orang yang naik kuda kawal. Korun kayak raja begitu deh. Akhirnya pada amaka doa sapa Musa Nabi Musa alaihi salam pakhodat maka ngalap opal bumi arjula marokibihim ing pirang-pirang sikile tunggangane hewan tunggangane arbaatu ala pirokib. Itu juga yang pengawalnya korun tuh 4.000 pengawalnya korun langsung ambles juga sedengkul. Sedengkul kendaraannya. Kemudian pastagosu maka pada jaluk tulung sopo arbatu ala pirokib 4.000 pengawal korun yang naik kuda minta tolong kepada Musa. Wakola lan ngadika sopo Nabi Musa tapi palam yaltapit maka orang ngereken sopo Nabi Musa ilai maring arbatu alapin minta tolong kepada Musa. Nabi Musa pun nggak ngereken. Wakola ngadika sopo Nabi Musa ya ardu khudihim ngalapa sopo siro him ing arbatu alapin roal arbatu alapi rokib. Wahai bumi makanlah 4.000 pengawalnya korun ambles semuanya ke bumi. Akhirnya pauha maka paring wahai sapa Allah taala ila Musa maring Musa alaihi salam anu satemene kelakuan iku istagosa nyuwun tulung sapa Nabi Musa apa istagosa nyuwun tulung bikalan sira Nabi Musa arba amararotin anau satu nek lakon iku istagosa nyuwun tulung sapa korun minta tolong bikalan sira arba amaratin kalan patang ambalan. Kata Allah ya Musa korun ini 4 kali minta tolong kepada engkau tapi Nabi Musa gak ngereken ya 4 kali. Palam tugis maka orang nulungi sapa sira ing korun. Kata Allah pawa ijati maka demi sifat mulia ingsun wajalan sifat ingsun walawis tagosa lamun nyuwun tulung sapa korun bikalan ingsun marrotan kalon ambalan wahitan kang siji la agostuhu maka tinulungi sapa ingsun ing korun. Kata Allah Musa itu korun minta tolong kepada engkau sampai 4 kali
tapi kau nggak toleh, nggak reken, nggak tolongin. Seandainya Korun itu minta tolong sama aku aja langsung pada Allah, bukan minta tolong sama Nabi Musa. Sekali sama aku tolongin gitu. Cuman kan dibikin lupa minta tolong sama Korun sama Nabi Musa. Tolong sekali aja, nggak sampai 4 kali. Udah. Summa qala terus ngucap sapa Banu Israil wong Bani Israil. Orang Bani Israil berkata begini. Inna Musa satu Nabi Musa iku doa sapa Nabi Musa ala Korun ing atas Korun litabqa supaya tetap lau maring Korun apa amwalu pirang-pirang bandane Korun wa khoja inu dan pirang-pirang gedunge Korun. Bani Israil kan curiga, Nabi Musa apa yang diamblaskan Korun sama rumahnya pasukannya, lu harta-harta yang lain banyak. Kata Bani Israil, oh mungkin Musa nih pengen hartanya Korun. Kalau Korun yang pada amblas, hartanya kan buat pengusaha. Nah, Bani Israil itu berani ngeritik begitu sama Nabi Musa. Akhirnya pada maka doa sapa Musa Nabi Musa alaihissalam alam waling atas pirang-pirang bandane Korun. Wahoja inilah pirang-pirang gedungnya Korun, gudang-gudang. Paho sapa maka ngamblesakan sapa Gusti Allah biha kalawan amwal wa khojain al ardi bumi. Akhirnya semua hartanya, semua gedung-gedung hartanya ambles ke tanah. Makanya orang sekarang kalau gali nemu emas disebutnya harta korun. Itu jadi diamblaskan semuanya. Wal isaroh utawi isaroh pihi ing dalam amblasnya korun, isarah di dalam amblasnya korun. Karena ono opo sababu halaki Korun, sebab celakanya Korun iku salah satasya telu perkara. Sebab Korun itu celaka 3 hal. Yang menyebabkan Korun itu celaka dari sarah itu ada 3 hal. Yang pertama, awalnya utai kang kawitan sal iku awal utai kawitane salah sasya iku budunya demen dunia, cintanya kepada dunia. Saking cintanya disuruh zakat, sayang karena kan cinta sama hartanya, ya kan? Jadi sebab celakanya Korun itu yang pertama cintanya kepada dunia sehingga mengeluarkan zakat pun sayang. Yang kedua, wasan tekan ngabinu kumanu zakatnya gak zakat, dia enggak mengeluarkan zakat. Wasalisu tekan kaping 3 iku iktirohu gawe-gawe gorek Korun ala Musa alaihissalam, memfitnahnya Korun kepada Nabi Musa. Paya bahat maka hei wong kang bingung, hai orang yang bingung, ya tabir ngalap apa pelajaran, ambil pelajaranlah kamu di Korun kalawan Korun. Wahai orang yang bingung, ambillah pelajaran dari Korun. Wala taptar dan aja gawe-gawe goro sopi suro ala hadin ngatas wong siji. Jangan kamu memfitnah seseorang, mengarang-arang cerita bohong untuk menjatuhkan seorang. Jangan, ini bahaya. Ambil pelajaran dari kisah Korun. Waya manian zakat, orang yang mencegah zakat, nggak mau mengeluarkan zakat. Itabir, ambil pelajaran biho sapi Korun dengan diamblaskannya Korun. Waya sohibah dunia, orang yang memiliki dunia, tafakar, berpikirlah kamu di amri Korun, di dalam urusannya Korun. Wama dan sesuatu jaro yang berlaku lahu kepada Korun. Si'run ayahada si'run utawi iki ku ono si'iran. Idza ja'atid dunya alaika bajadbu. Apa itu? Bajad biha. Alan nasi toron annaha tataqalabu. Fala joda yukniha idhiya akbalat walal buhlu yubqiha idhiya tadhabu. Ada siran begini. Idza ja'at, ketika datang apa dunia alika kepada engkau, ketika dunia datang kepada kamu, pajud gitu ya, maka lo mana sapa sira biakalwan dunia ala nasi ngata semusa toron halis kabeh. Maka kalau dunia berdatangan kepada kamu, jadilah kamu orang yang dermawan kepada manusia, pada orang-orang. Kenapa?
Anak satu dunia ikut tata kolabu bulak balik apa dunia, karena dunia ini bulak balik. Yang sekarang miskin mungkin besok kaya, yang sekarang kaya mungkin besok miskin, bulak balik gitu, atau terus kaya. Yang jelas bulak balik. Makanya ketika dunia datang kepada kamu, dermawanlah kamu kepada manusia, karena dunia itu bolak balik. Paljuda maka ora ono loman iku yupniha gitu ya, merusak opo jud ha ing dunia. Tidak ada dermawan itu akan membinasakan dunia, enggak akan menghabiskan dunia. Orang dermawan itu enggak membuat dunianya jadi binasa. Korun itu binasa dunianya sampai amblas karena pelit, bukan karena dermawan. Idahya karena utawi dunia idahya ing dalam nalikan utawi dunia iku akbalat madep opo dunia. Dermawanlah kamu ketika dunia itu berdatangan, dan tidak ada dermawan itu akan membinasakan dunia, akan menghancurkan dunia. Walau buhlu lan ora ono te medit iku yukiha, menetapkan opo buhlu ha dunia, dan tidak ada medit itu akan melanggengkan dunia. Dunia jadi langgeng karena medit, enggak ada. Idahia ing dalam nalikane utawi dunia ikut tadhabu ilang dunia. Kalau justru medit itu yang menjadikan sebab hilangnya dunia. Wasalisu ala kafirauna wa junudahu wallahu alam bisawab.